Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Iya. Maaf, saya off cam. Eh, Materi kali ini diawali dari keterampilan geografi dulu ya. Mungkin nanti pada pertemuan yang lain kita bahas tentang TPACK. Nah, untuk keterampilan geografi banyak istilah yang kadang-kadang tertukar atau dipertukarkan gitu. Sehingga menimbulkan salah pengertian atau miskonsepsi gitu. Kalau menurut saya keterampilan geografi dengan pembahasan geoliterasi lebih bagus geoliterasi gitu. Kalau saya gitu. Apa karena saya nulis buku atau apa ya, pokoknya kayaknya lebih apa istilahnya dalam kehidupan sehari-hari itu orang ke geoliterasi sebenarnya gitu. Nah, ada 5 konsep yang harus clear dipahami oleh kita. Mana disebut dengan kecerdasan spasial, mana berpikir spasial, kemampuan spasial, keterampilan geografi, dan geoliterasi. Ya, setidaknya kita punya pegangan gitu ya. Walaupun mungkin orang lain berbeda pendapat tentang banyak hal terkait dengan ini. Ya, disilakan. Nah, kecerdasan visual itu ya mirip-mirip dengan kecerdasan spasial. Tapi untuk sampai ke arah spasial, kita juga ada istilah dengan kecerdasan visual. Kecerdasan visual itu diangkat oleh Gardner 2083 dengan multiple intelligence ya, inteligensi. Ya, ada visual, musik, kinestetik, interpersonal, linguistik, matematika, naturalistik, dan interpersonal. Teori tentang kecerdasan multi kecerdasan itu karena dulu hanya mengukur kenormalan seseorang itu dari aspek intelektualitasnya saja gitu. Padahal orang juga punya kemampuan musik gitu, kemampuan kinestetik, olahraga. Nah, ketika dites intelektual mereka rendah gitu. Kemudian kita sebut bahwa dia orang yang tidak cerdas gitu. Orang yang tidak diperhitungkan di dalam proses istilahnya dunia industri dan seterusnya. Padahal mereka punya talenta lain begitu. Gardner ini banyak mengguncang pemikiran orang sehingga menyadar bahwa ya kita hargailah ya bahwa seseorang itu punya kecerdasan matematik, linguistik, natural, kemudian ada musik dan seterusnya begitu. Termasuk juga kecerdasan visual. Ya, kecerdasan visual itu di dalam tes potensi akademik ya, TPA itu kan ada juga tuh. Kayak gini gambarnya sebelah kanan tuh. Ya, ini adalah gambar yang bisa untuk mengetes kecerdasan. Nah, gambar-gambar sebelah kanan itu untuk melihat seseorang itu bisa memprediksi gambar gitu, bisa seperti yang gambar yang sebelah kanan ya, ini agak susah ini gambarnya apa tuh ya, ini yang ini tuh bentuknya seperti apa, A B C D E gitu, A B C D E kan urutannya ke sini ya, setelah adanya gambar seperti pagar di atas, kemudian di bawah, kemudian sebelah kanannya seperti ini gitu. Nah, yang sebelah sini nanti seperti apa gitu kan. Ya, kadang-kadang juga bingung juga kan, tergantung dari. Nah, orang-orang punya kecerdasan seperti ini agak mudah untuk menyelesaikan tes visual spasial seperti ini. Tetapi
Kalau sebut dengan apakah ini sesuatu dalam konteks atau hanya pengukuran tes potensial gitu kan. Ini jelas tidak dalam konteks ya. Tidak dalam konteks. Nanti kita tahu bahwa ada beberapa kemampuan yang memang tidak bisa terlepas dari konteks gitu. Ya. Tapi ini sifatnya tidak ya. Nah, tes kecerdasan visual itu kalau dilihat dari beberapa referensi ya ada 7 gitu. Jadi mencari padanan hubungan gambar, mencari seri gambar berikutnya, mencari gambar yang bukan kelompoknya, mencari bayangan cermin, memilih potongan gambar yang sesuai, mencari bentuk benda setelah diputar, mencari bentuk benda dari perspektif yang berbeda. Tentu yang memikirkan indikator ini atau ruang lingkup kecerdasan ini ya para ahli psikologi ya yang memang mengembangkan tentang pengukuran instrumen, termasuk juga ya banyak kan instrumen-instrumen psikologi yang dikembangkan ya, kecerdasan spasial, ada kecerdasan IQ gitu kan ya, macam-macam ya gitu, kreativitas, berpikir spasial. Setiap orang pasti berpikir spasial, hampir semua orang ya, makanya digambar seperti ini kan. Kita juga waktu kita nyupir juga berpikir spasialnya terus berjalan gitu. Kalau kita di belakang Pak Isan, di belakang truk misalnya atau belakang bus naik roda 4 kan, kita juga akan melihat di depan tuh. Nah, di depan agak jauh misalnya yang berseberangan dengan kita itu, ya kita berani nggak untuk menggas. Kita tahu sendiri kekuatan kita, apakah matic atau manual. Mobilnya 105, 1,5, 2,5, 2,4 atau 4 kali WD dan seterusnya kan kita tahu ininya, tarikannya. Nah dari situ kita bisa memperkirakan kayaknya kekejar deh gitu. Kalau kita nyiap di depan itu udah berpikir spasial betul itu. Nah, ini juga sepak bola juga sama, memperkirakan keterampilan segala macam dia spasial. Ini apalagi, ini juga dokter juga seperti itu bisa. Pilot, arsitek, dan seterusnya. Jadi istilah spasial tentu tidak hanya diklaim oleh orang geografi gitu dalam konteks ini. Ya dia berpikir setiap saat itu, bahkan di rumah sendiri juga akan selalu berpikir spasial. Ketika kita misalnya mau memburu tikus gitu, itu kita juga berpikir spasial. Tikus pun mungkin juga berpikir spasial juga. Ya untuk bisa melarikan diri, kita juga tahu bahwa ini akan lari ke sini, nanti ke luar ke situ pastinya kan gitu. Nah itu berarti kan dia coba berpikir spasial, ruang yang harus dalam perspektifnya seperti apa. Nah berpikir spasial tentu bisa kita dalam kehidupan sehari-hari ya, setiap tidak punya, apakah dia punya kecerdasan spasial, nah kita uji gitu. Tapi yang jelas bahwa setiap orang ya yang normal tentu saja ini berpikir spasial akan selalu ada gitu, memperkirakan. Anak kecil pun biasa seperti ada ya untuk bisa berkembang spasial. Ini adalah juga tukang parkir juga kan spasial ya, bisa, apalagi dia harus cerdas betul ya bagaimana cara mengatur supaya tidak menabrak gitu ya, harus ketika sempit gitu ya untuk kalau dia nabrak kan tukang parkirnya dimarahi aja kan, kenapa ngatur-ngatur tapi nggak bisa ya. Kalau parkirnya canggih, kadang-kadang kita terbantu juga ya untuk bisa keluar dari kepadatan dan seterusnya. Ini juga anak seperti juga sama. Ini adalah berpikir spasial. Nah, oleh karena itu ada konsep apa sih berpikir spasial? Ya.
Ya ada beberapa konsep tentang yaitu konsep ruang, konsep tentang unit-unit ukuran, jarak dan bentuk. Konsep ininya apa namanya? Misalnya menghitung jarak berdasarkan jarak absolut, berdasarkan waktu perjalanan atau berdasarkan biaya perjalanan. Konsep ruang berdasarkan pada sistem koordinat dan sistem ruang, misalnya berdasarkan jumlah dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi. Konsepnya. Nah ini kalau kita akan apa istilahnya menguraikan dari apa yang kita pikirkan gitu ya, pikirkan. Nah di dalam konteks ini diuraikan, pasti kita akan berpikir tentang jarak, tentang bentuk, dan gitu maksudnya. Tentang yang berdasarkan waktu perjalanan juga kadang-kadang kita itu konsep ruang juga. Ya jaraknya jauh nggak sih? Paling juga 5 kilometer, 2 jam. 2 jam deh kata siapa? Kalau mobilnya boyot atau lambat berapa? Perkiraan dia 2 jam. Gitu. Ya. Atau kalau di kampung-kampung yang ada di pergunungan biasanya gitu, dekat itu gitu. Dua pegunungan. Biasanya kalau kita nama orang Sunda tuh ngomongnya pasir ya. Pasir itu adalah bukit kecil gitu yang tanjakan gitu. Nah itu itu dekat itu 2 pasir. Ya dari ukuran kita mah jauh banget itu kan 5 kilo gitu. Nah mereka kena terbiasa ya sebentar gitu. Jadi ukuran konsep ruang itu ya bisa digunakan dengan ukuran yang jarak yang pasti gitu ya, dengan kilometer atau mil itu, tapi juga orang berdasarkan waktu perjalanan, biaya perjalanan. Ya kalau biaya perjalanan harus memang pakai aplikasi Gojek gitu atau Grab gitu kan sudah ada kelihatan perkiraan berapa, 15 ribuan, 20 ribu gitu kan bisa diperhitungkan. Ya. Atau konsep ruang didasarkan pada sistem koordinat dan sifat ruang berdasarkan jumlah dimensi, 2, 3 dimensi dan seterusnya. Ini konsep ruang. Arti kalau kita hanya sebatas bahwa ruang itu apakah ruang orang menganggap ruang itu adalah ruang yang dibatasi kan biasanya. Ya ruang kamar gitu. Ruang bangunan gitu. Nah sementara orang geografi konsep ruangnya bukan begitu kan. Konsep ruang kita itu adalah ya permukaan bumi gitu. Ya di atas sampai atmosfer, ke bawah sampai lapisan litosfer misalnya. Beberapa kilometer ini yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu adalah geografi. Gitu. Kajian objek materialnya kan itu orang geografi. Nah itu katakan ruang. Nah ketika kita ngomong ruang, permukaan bumi, orang kadang-kadang maksudnya gimana gitu ya, seperti apa? Nah bayangan kita itu menganggap bahwa ruang itu ya di ruangan rumah begitu. Nah itu. Nah ini karena di space kan itunya dari pengertian space itu. Nah, jadi ini agak susah untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak SD, SMP, SMA misalnya konsep ruang di dalam konteks geografi itu jangan sampai diarahkan pada ruang kamar, tetapi ruang itu apa, jadi batasnya harus dijelaskan. Nah, itu perlu kita istilahnya dirasionalkan, yaitu dengan unit-unit itu. Dengan unit apakah mau jarak dan bentuk atau misalnya menghitung jarak absolutnya berdasarkan waktu dan seterusnya. Nah itulah kegiatan kita di dalam ruang gitu. Ruang permukaan bumi sangat luas gitu. Nah yang keduanya istilah tentang representasi ruang, yaitu hubungan antara dunia nyata dengan tampilan gambarnya. Misalnya ketinggian bangunan yang dipresentasikan pada denah bidang datar. Presentasi peta ortogonal dan peta perspektif. Tampilan bentuk peta yang beragam sebagai efek dari proyeksi peta yang digunakan. Atau organisasi grafik dan peta agar mudah dibaca dan dipahami. Nah, sebenarnya perspektif ruang ini juga sudah mulai wilayahnya kepada wilayah kognitif.
gitu. Artinya kecerdasan visual, kecerdasan spasial itu sudah mulai berpikir masuk ke arah berpikir spasial di sini. Ya, kalau kita misalnya bentuk tampilan apa ya, yang bisa mempresentasikan, misalnya di dalam peta itu ada simbol yang misalnya ada segitiga gitu. Kemudian ada tulisan di situnya 700 atau 1500 dpl. Itu kan representasi dari ruang atau bentuk gambar yang gunung yang dengan ketinggian seperti itu. Itu puncaknya di situ kan gitu. Ya, jadi representasi ruang itu juga menjadi bagian yang harus dikuasai oleh orang-orang geografi, karena berkaitan dengan simbol-simbol, ya. Atau misalnya ketika kita melihat topografi, peta topografi itu adalah representasi, walaupun kelihatannya datar, memang datar, tapi orang geografi akan dalam otaknya berpesan, oh ini adalah gunung, ini lembah, iya kan gitu. Kalau ingin divisualkan ya kita bikin potong, kemudian dibikin semacam profil kan gitu. Gitu. Nah itu di perspektif. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya, supaya saya tidak merasa sendirian aja. Karena yang tampil di sini tidak lagi pada Google Meet tapi layar. Jadi kalau misalnya Anda kabur semua pun saya nggak kelihatan, saya ngomong sendiri. Baik. Lagi menyimak, Pak. Ini apa? Nah, representasi. Jadi yang berikutnya, supaya kita bisa berpikir spasial itu juga ada penalaran ya reasoningnya itu. Yaitu cara berpikir tentang ruang dan proses di dalamnya, di dalam ruang, seperti memberi jarak terpendek dari rencana perjalanan, kemampuan untuk mengekstrapolasi dan menginterpretasi, ya, misalnya proyeksi fungsi hubungan pada grafik ke masa depan atau memperkirakan kemiringan lereng dari peta kontur ya, yang terputus. Bentuk penalaran adalah bentuk keputusan setelah mendapat informasi tentang kondisi lalu lintas melalui radio, apakah akan terus berjalan atau dan seterusnya. Nah, penalaran ini lebih tinggi ya artinya kan. Lebih tinggi, dia bisa memprediksi lah. Hal yang kecil saja tadi yang saya katakan tadi, ketika kita berpikir spasial mau menyalip truk atau menyalip bus yang ada depan kita, itu sudah ada proses penalaran. Ya, penalaran. Dan apa istilahnya, di dalam geografi harus bisa memprediksi itu. Kalau di dalam pembelajaran saintifik kan ada istilah dengan mengasosiasi ya. Mengasosiasi. Nah, itu lebih mendalam. Sebenarnya asosiasi itu sebenarnya milik geografi ya. Milik penginderaan jauh, milik geologi gitu. Dia menggunakan asosiasi. Ya, misalnya asosiasi itu yang paling jelas memprediksi, misalnya suatu ketika ahli kita misalnya melihat sebuah tampilan foto udara atau citra penginderaan jauh dari sebuah das gitu. Nampak di situ perbandingan antara tahun 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang, hasil potretannya atau foto udaranya gitu. Dan ternyata banyak sekali penutup hutan yang sudah kebabat, ya kan, sudah hilang gitu ya, sudah. Nah, rasional kita akan mengatakan gitu. Nah, apalagi kalau dilihat dari sisi ini pasti erosinya tinggi gitu. Kan gitu ya, seperti itu. Itu sudah berpikir spasial juga.
Atau yang sederhana saja, kita bawa anak sekolah misalnya, kemudian masuk ke atau menemukan sebuah sungai. Sungainya sudah sudah sangat kental gitu, sudah warnanya kecoklatan begitu. Nah, kita juga bisa memprediksi bahwa ini kelihatannya sungai ini di upland-nya, di daerah hulunya itu sudah banyak sekali penggundulan hutan gitu. Tingkat erosinya tinggi gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa airnya kuning gitu. Pasti ini kan hasil dari erosi di atas. Gitu. Nah, ini atau kita juga bisa menalar ketika kita jalan-jalan berada di daerah ketinggian tertentu lah. Kemudian kita menemukan sungai. Sungainya pada waktu itu masih musim kemarau, jadi nggak kelihatan. Tapi batu-batuannya kelihatan muncul besar-besar gitu ya. Paling kecil aja udah sebesar kepalan anak bayi itu. Paling kecil gitu. Yang lainnya gede-gede gitu. Nah, kita bisa menduga bahwa daerah itu kira-kira harusnya lambat atau harusnya tinggi? Kencang atau lambat? Isan, Pak Anam. Kayaknya kencang, Prof. Kalau dilihat dari kalau lambat kan, apalagi di daerah hilir udah nggak ada batuan. Itu kan batuannya gede-gede. Ya, itu kenapa? kalau Kenapa? Itu daerah tengah deh, sungai bagian tengah. Ya, kenapa? Kenapa kita bisa mengasumsikan bahwa daerah itu deras gitu? Arusnya ke bawah, Prof, bukan ke arah samping gitu. Jadi kita lihat bahwa di kemungkinan arusnya itu menggerus bagian bawah sehingga memunculkan batuan-batuan besar di bagian dasarnya gitu pada saat kemarau tiba gitu. Betul kan gitu logikanya. Nah, itu ya karena dia bikin seperti itu karena kita tahu bahwa erosinya ke bawah vertikal kan gitu. itu apa namanya, batu-batu aja bukan dari situ, bukan tersingkap dia dari atas itu mengguling-guling dari atas itu. Karena kencangnya arus gitu ya, Prof ya. Iya. Terus kenapa tidak ada pasir kecil, terbawa, terhanyutkan, Prof? Kalau yang kecil mau udah karena arus kencang dia terhanyutkan ke daerah hilir gitu. Jadi asumsinya kalau misalnya kita tahu sungainya itu pasirnya halus, bagian debu, bisa kita asumsikan bahwa di situ harusnya tidak terlalu deras kan? Sudah melemah ya, Prof ya, sudah melambat gitu. Iya kan? Iya. Semakin ke hilir semakin ini ukuran pasirnya semakin kecil. Karena landai kan? Nah, itu kita sudah mulai berpikir menalar. Ya, artinya, Prof, pada saat kita melakukan penalaran berarti ada ilmu sebelumnya, pengetahuan kita sudah diisi oleh tadi hal-hal yang menyebabkan kita bisa menalar. Berarti ada modal-modalnya sebelum kita bisa berasumsi tadi seperti tadi. Berarti kita udah tahu dulu modal-modal dari, atau bahasanya ilmu dasarnya dulu dong kalau begitu ya, Prof. Iya, makanya saya katakan kalau sudah berpikir spasial itu sudah mulai konteks itu. Kalau yang tadi yang berpikir ukuran yang di atas ini kan masih ambigu juga kan, masih apa sih maksudnya? Iya. Kalau yang ini memang dipengaruhi oleh kondisi pengetahuan. Tetapi walaupun kita mendapatkan pengetahuan yang sederhana, itu bisa kita talar asal jangan harus banyak merenung juga gitu. Ya, berarti kehati-hatian akan muncul pada saat penalaran ya, Prof? Iya, harus pakai logika. Nggak asal gitulah dengan dia banyak informasi di kepalanya, lalu dia mengungkapkan seenaknya, itu juga bisa begitu ya, Prof? Dalam penalaran. Ya sebenarnya seenaknya silakan, tapi asal ada asumsi yang rasional. Misalnya gini ya, suatu ketika ada pengeboran lapisan batuan oleh seorang geolog ya.
terus ke bawah dalam 100 meter ke bawah. Kemudian diangkat. Nah, ketika dia melihat sampel-sampel tanah atau sampel batuan yang dia ambil, oke. Kemudian dia tahu ada lapisan yang pasirnya halus, kasar, tapi ada juga bagian tertentu itu kok ininya apa namanya? Butiran-baturannya campur dan besar-besar butirannya di lapisan tertentu. Kemudian di atasnya lagi ada lagi yang lebih halus, di atas lagi kasar gitu. Kan bervariasi kan lapisan varian. itu. Nah, ketika kita melihat fenomena seperti itu, apa yang akan dipikirkan oleh seorang geolog? Dia akan mengasosiasi kan? Gitu. Dia mengasosiasi bahwa pada zaman itu, nah kan dia lihat usia batuannya kan diukur dulu kayak karbon dan lain-lain. Dia bisa mengasumsikan, oh ini pada tahun sekian segala macam ini telah terjadi sebuah gempa bumi atau apa yang kemudian ini batuannya lapisannya tebal sekali ini. Kelihatannya ada semacam longsoran atau apa gitu kan, dia bisa mengasumsi seperti itu di daerah tersebut. Ya kan? Makanya dia bisa memprediksi, oh ini adalah batuan pada usia ini adalah ketika gunung api ini meletus, ya kan? Karena ini adalah tumpukan lahar yang tertumpuk pada usia itu. Nah, kita bisa mengasosiasikan bahwa gunung ini, gitu ya, gunung yang ada dekatnya itu pernah meletus pada tahun sekian, pada ratusan tahun yang lalu. Dari mana Anda tahu? Nah, ini lapisan batuannya kayak gini. Usia batuannya di sini 100 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, setelah itu kan tidak lagi kebayang nggak maksud saya? Ya. Sama halnya seperti lingkaran pohon kali ya, Prof ya. Kalau ditebang, oh ini waktu kekeringan, waktu banyak air gitu ya. Sama. Nah itu kan kita berpikir menalar kan, dari itu mengasosiasi. Cuman yang jadi pertanyaan begini, Prof, menalar itu berarti ada sesuatu pembanding gitu. Si orang itu entah itu pada sebuah pengalaman atau itu sebuah pengetahuan, berarti itu ada semacam parameternya untuk membandingkan dengan itu. Misalnya, oh di sini ada gempa, berarti dia akan seperti apa? Pernah atau ada kejadian atau ada fenomena gitu waktu itu ada, artinya dia ada pembandingnya gitu. Begitu nggak, Prof? Bukan pembanding. Bukan pembanding. Sesuatu berpikir itu akan semakin kompleks ketika menghadirkan variabel-variabel baru gitu. Gitu. Jadi kalau kita hanya berpikir satu variabel, maka biasanya itu gagal penalaran. Nah, jadi kalau kita menalar memang harus setidaknya ada dua variabel yang hadir. Bukan dalam artian membandingkan itu ya, Prof, dua variabel Ya, itu bukan. Bisa, ya banyak membandingkan, kemudian mencoba untuk menghubungkan, mengkorelasikan. Kan tidak semuanya membandingkan. Yang penting adanya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Baru kita akan memiliki konklusi gitu. Seperti gini misalnya, kita akan menalar pegunungan. Ya, terus pegunungan mau apa yang ditalar? Gini loh, semakin tinggi tinggi tempat, semakin rendah suhunya. Coba ditalar. Kenapa? Kan gitu. Iya kan? Jadi ini kan proses ada hubungan, semakin rendah permukaan topografinya semakin panas misalnya. Nah itu kan ada proses penalaran, makanya kalau di dalam teori tentang kognitif itu namanya inquiry. Menginquiry itu adalah menghubungkan dua variabel yang kemudian dia menghasilkan sesuatu konklusi gitu, jawabannya seperti apa. Gitu. Tempo hari mungkin saya sudah menanyakan, apakah ada hubungan nggak urbanisasi dengan erosi di pertanian? Dulu pernah saya jawab, ditanyakan nggak ya kalau Pak Isan Ibu Nita, kalau Bu Dia mah kayak udah ilustrasi seperti itu. Iya. Sudah pernah kan? Itu kan ada proses penalaran di dalamnya.
sehingga satu-satu menghubungkan sehingga berpikiran langsung ke. Tapi ketika penalarannya itu salah nalar, maka banyak yang salah juga gitu. Apa hubungan antara erosi tanah di pedesaan dengan di perkotaan? Gitu, apakah ada hubungannya urbanisasi dengan, ada katanya urbanisasi itu kan di perkotaan, kemudian ada erosinya di sungai segala macam. Ya bukan gitu logikanya, nggak nyambung gitu. Nah, suatu ketika saya tanya ke anak SMA, letusan gunung api itu ada hubungan nggak dengan litosfer, gerak litosfer? Kebanyakan gagal nalar gitu, nggak nyambung gitu, yang nggak ada hubungannya segala macam. Nah berarti nalarnya anak itu belum berjalan ya. Kita tahu kan kalau dalam bentuk apa istilahnya, gambar-gambar litosfer ya kan, mendesak itu ya, mendesak. Oke, kita lanjutkan. Ini karena waktu terbatas ya. Kita sampai jam 21.15 atau 21:30. Kemampuan spasial. Kemampuan spasial kan tadi udah ya, dari berpikir spasial. Berpikir spasial itu sifatnya umum ya, saya ulang. Umum artinya orang bisa, dan itu unsurnya ada 3 gitu ya. Ada konsepnya, ada representasinya, kemudian ada rationingnya atau penalarannya. Sekarang yang disebut dengan kemampuan spasial ini sudah diwujudkan. Kalau tadi itu berpikirnya ya sangat ini ada natural atau common sense lah. Common sense artinya udah yang biasa. Tapi kalau kemampuan spasial itu sudah diterapkan dalam bentuk konteks tertentu ya lebih. Ya, kemampuan mengatur ruangan kayak gini, arsitek kan, interior, eksterior gitu kan. Gitu. Susah juga sebenarnya orang yang tidak kemampuan spasial itu ngatur-ngatur ruangan tuh nggak nyaman gitu kan. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa bikin jadi nyaman gitu. Ruangan sempit tapi kesannya luas gitu. Enak gitu. Ini kan kemampuan spasial. Ini juga kemampuan spasial, artinya bagaimana cara menggambar gitu. Ini kemampuan. Tidak semua orang bisa bikin untuk geografi seperti misalnya bikin penampang air tanah misalnya kan gitu. Atau membuat semacam ilustrasi terkait dengan siklus hidrologi misalnya. Itu kan kemampuan spasial yang harus bikin bagan tuh kadang-kadang kita menarik ya orang ini gitu. Bikin PPT itu ada kemampuan spasial yang harus kalau biasanya kan bikin PPT itu kayak saya sekarang tuh ngumpul tulisan gitu, harusnya nggak boleh begitu. Cara yang gini tuh nggak boleh sebenarnya Pak Anak. Ini kan ya hanya berpikir spasial, cukup aja konsep ruang ini dan itu, tapi dalam bentuk yang indah. Hal-hal yang sifatnya menjelaskan itu ya dijelaskan aja nah kan PowerPoint namanya juga, kekuatan poinnya. Nah ini kemampuan spasial luar biasa. Ya ini adalah gerak namanya apa ya, Ibu retrieve apa nih, saya lupa ini. Jadi orang mengamati bintang, bukan mengamati bintang sebenarnya, mengamati gerak Jupiter gitu. Dari mulai bulan, sebut aja nih bulan Juni gitu ya, Juli, Agustus, September, atau mungkin Juni, ini Julinya di sini, Agustus di sini. Jadi selama 3 bulan gitu atau 4 bulan dia melihat bagaimana gerak mundur ini gitu, dari sini gitu, muter gitu. Ketika melihat Jupiter, karena Jupiter itu kan bisa dilihat malam hari di atas zenit ya.
Itu kalau yang eh, Merkurius dan Venus kan tidak mungkin di malam hari kita lihat, di tengah malam itu nggak lihat. Pasti sebelum jam 8 jam 9 udah tenggelam. Atau Venus kalau pagi hari kelihatan. Hari ini bulan-bulan ini Venus sangat merajai ya di arah timur. Bagus jam 5 itu masih. Tapi nanti tenggelam segera hilang karena ketimpa oleh matahari. Gitu. Karena itu hanya antara matahari dengan Venus kan 48 derajat. Jadi tidak mungkin dia seperti outer planet seperti yang Jupiter seperti ini. Nah, ini gerak seperti ini digambarkan gitu ya oleh kemampuan spasial. Atau gambar ini saya pusing ya. Ini peta ini. Kutubnya kelihatan dua-duanya. Dan itu bisa kayak diminyongkan gitu ya. Ini kalau gini mempertahankan apa ya Pak Anang? Mempertahankan bentuk ya kayaknya. Equidis ini Prof kayaknya itu kutub kok, fokus ke kutub. Nah, ini yang dipertahankan apanya? Oh, equidistan, ekuivalen. Kayaknya bentuk deh Prof kalau Bentuk, dilihat ya. ini mah. Bentuk kan ya. Mempertahankan bentuk ininya supaya konsisten. Mirip gitu ya. Gambar benua Afrikanya benua sama Amerika, gitu. Ini pun sama kan ini. Ya, Dengan nggak berubah benar. Beda kalau misalnya kita menggunakan Mercator, berarti kan kutub menjadi satu garis kan. Kalau ini kan enggak. Betul Prof. Benar. Tapi orang kepikiran gitu oleh ahli punya kemampuan spasialnya seperti ini gitu. Ya kan? Itu berarti berbagai eksperimen ya Prof ya. Nggak sekali dia bisa mendapatkan kayak gitu ya Prof. Ya, iya. Diulang-ulang. Nah, ini juga yang lucu kan, ini sangat kecil ya, dan nggak mungkin gambarnya seperti ini. Tapi bagaimana cara menerangkan bahwa ini adalah double helix ya, tanggal bipilin dari DNA ya. Ya, pergantian DNA kan di sini kan pergantian ini. Gimana tuh cara menjelaskannya, menggambar, memvisualisasikan dari konsepnya itu. Ini bukan begini gambar kenyataannya, bukan, cuma untuk menjelaskan ini pasangan basa nitrogen seperti apa, aden dengan tim seperti apa gitu. Di filmnya Spider-Man kan ini yang diganti kan? Iya Prof. Dari mulai ini ganti gennya menjadi kromosom ya Pak. Bukan ya kromosom ya Prof. Ini DNA. DNA ya. Oke. Berarti kayak atom juga betul untuk visualisasi ya Prof ya. Atom seperti fisika gitu. Ini kemampuan spasial. Juga untuk bisa menemukan jalan. Ya ternyata berulang kali saya ke Jakarta susah juga untuk menemukan kemampuannya ini. Jadi ini misalnya Jakob baru saja selesai di sport center, dia berjalan. Nah, ini bisa sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya bisa jawabannya yang mana kan gitu. Kemudian ini kemampuan spasial. Nah, ini juga sama ketika kita membaca jaringan-jaringan kereta api gitu kan, turun di mana dan seterusnya. Ya, MRT di Jakarta hanya satu jalur aja pusing kan. Orang lain di sampai 3, 4, 6 tingkatan di Jepang itu di bawah tanah semua kan. Nah, ini menurut saya juga termasuk pada kecerdasan kemampuan spasial juga. Yang ininya maksud saya. Yang menempatkan notnya gitu ya Pak ya? Gitu, itu spasialnya. Ya, sehingga orang bisa baca gitu, walaupun nggak kedengaran, nah tapi dia bisa menekan ibu kata. Naik turunnya gitu ya Prof ya? 2 kali berapa ketukan gitu. Nah, sekarang geospasial gini maksudnya. Kecerdasan geospasial sebagai suatu kemampuan memahami interaksi antara komponen lingkungan. Jadi antara ini harus ada konteks ya. Pengetahuan tentang pengaruh pergerakan semu matahari terhadap perubahan musim di permukaan bumi. Dia pun adalah bagian dari kecerdasan geospasial. Memang dalam konteks ya. Dalam konteks pengetahuan. Nah, ini ada semacam fluid intelligence, ada crystal intelligence.
yang GF ini. GF itu ada semakin usianya apa sepuh gitu, ini turun namanya inteligensi yang apa namanya, bukan mengkristal tapi yang ini yang disebut dengan kecerdasan apa ya, kemampuan yang tadi yang terkait dengan tanpa konteks gitu ya. Tapi kalau yang ini semakin tua semakin itu naik karena dalam konteksnya, guys. Kristalisnya ini kecerdasan geospasial itu adalah GC gitu ya. Crystal Intelligence ke atas. Ya, saya pikir logis itu gambar ini. Maksudnya gini, kalau kita semakin banyak belajar, semakin banyak tadi Pak Anang bilangnya informasi, kemudian, nah kecerdasannya semakin naik gitu, semakin naik. Beda dengan yang tadi itu pasti akan turun ya. Ya apa istilahnya, kecerdasan potensinya ada gitu, potensi tapi semakin hari semakin tidak berfungsinya gitu, pikun dan lain-lain. Tapi kalau yang ini semakin bagus gitu, crystal intelligence. Nanti silakan diperdalam kalau mau. Pengetahuan dampak perubahan letak dan seterusnya. Nah sekarang keterampilan geografi terakhir. Dari bahasan yang tadi, keterampilan geografi itu sama dengan langkah penelitian. Asking geography question, acquiring geography information, organization, analysis, answering, dan komunikasi kan sama ya. 5M itu bukan ya, Prof? Iya, 5M. Makanya ada keterampilan proses, itu adalah keterampilan, disebut dengan keterampilan proses itu adalah keterampilan meneliti, namanya keterampilan proses. Gitu. Nah tentu di sini setiap langkah menuntut adanya dimensi pertanyaan geografi kan. Nah itu makanya disebut dengan keterampilan sebenarnya. Nah cuma dia definisikan keterampilan geografi itu diwujudkan dalam bentuk bagaimana dia melahirkan sebuah ilmu secara ilmiah. Iya kan? Nah itu. Ya, query kan yaitu tahap mengumpulkan data, termasuk pengamatan dan pengukuran terhadap fenomena geografis. Ya ini kan harus punya keterampilan mengumpulkan data geografi. Bagaimana cara mengumpulkan? Nah, terkait dengan mengumpulkan data geografi beda. Ketika misalnya kita secara sosial dan secara geomorfologi, baca bukunya Pak Bintarto, ya kan yang warna kuning itu. Analisis keruangan atau apa? Maaf Prof, memotong, itu mengumpulkan atau menyeleksi Prof? Mengumpulkan. Artinya hanya mengumpulkan bisa aja apa aja bisa, tapi kalau sudah diseleksi data tersebut bagaimana itu Prof dengan menyeleksi? Ya, kan sebelum mengumpulkan juga kita tidak semuanya sudah ada proses penyeleksian gitu ya Prof ya? Ya sejak awal ketika mengedeteksi masalah kan harus ya kita peneliti kan sesuai dengan pertanyaan penelitian kan? Iya, rumusan masalahnya gitu ya. Cuma di sini kan ada metodologi tertentu ya terkait dengan dan kita juga ya Pak Bandutika itu setelah itu nggak ada lagi yang meneliti tentang bagaimana penelitian geografi, buku-buku. Makanya saya sebenarnya gimana ya, geografi itu kelihatannya mau padam sendiri oleh orang geografi sendiri ya karena gitu ya. Karena kita nggak banyak produktif ya. Produksi penelitiannya itu nggak kurang gitu, buku-buku gitu nggak.